Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah berita online, juga melihat ada video ya tentang pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Situ judulnya, jangan cari menantu tukang bakso. Apakah ini candaan, serius atau bagaimana? Saya tidak mengomentari itu. Karena tentu beliau yang tahu. Tapi yang jelas, Bapak Ibu sekalian, pernyataan ini sangatlah tidak elok. Bercanda atau bagaimana? Kalau itu memang misalnya keinginan pribadi beliau, silakan saja, sah-sah saja, tidak ada masalah. Itu urusan beliau, urusan keluarga beliau. Tapi ketika disampaikan di depan orang banyak, di depan publik, kemudian direkam dan disebar kemana-mana, ini tentu tidaklah elok. Apalagi bila dikaitkan dengan ajaran agama Islam. Sebab Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tegas menyatakan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dan kemudian kami jadikan mereka itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? لِتَعَارَفُوا. Saling kenal, mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi sahabat sekalian, manusia itu diciptakan oleh Allah beragam bentuk. Banyak bangsa, banyak suku. Begitu juga pekerjaan mereka. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi politisi, jadi tentara, jadi tukang bakso, jual cilok, jual sate, rumah makan, tukang sapu, dan berbagai profesi lainnya. Dan itu semua adalah sunnatullah. Kemuliaan seseorang bukan dilihat apa pekerjaannya. Seorang tukang bakso, dia akan mulia, bahkan lebih mulia daripada yang lainnya apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tukang sapu, dia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia takwa di hadapan Allah. Sebaliknya, saudarabatku sekalian, seberapa tinggi pun pangkat seseorang, berapa banyak pun kekayaan seseorang, dia tidak akan lebih mulia kalau kemudian dia tidak bertakwa kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya kira seorang ketua partai, bahkan beliau adalah mantan presiden, tidaklah elok membuat narasi seperti itu. Jangan cari menantu tukang bakso. Tukang bakso se-Indonesia akan bisa tersinggung dengan pernyataan seperti ini. Ya, apakah tujuannya bercanda atau bagaimana? Tapi pernyataan itu tidaklah elok. Mestinya sebagai seorang tokoh bangsa, ya, pilihlah narasi, ucapan-ucapan yang memang menenteramkan masyarakat. Ya, saya kira beliau sudah berapa kali melontarkan ucapan-ucapan narasi-narasi yang kadangkala membuat sedih hati masyarakat. Ya, juga pernah ketika misalnya masyarakat kesulitan bahan pangan misalnya. Lalu juga kemudian muncul komentar-komentar yang tidak baik. Ya, ayo berempatilah dengan masyarakat. Apalagi di tengah kondisi bangsa dan negara kita memang dalam keadaan sulit. Ekonomi sulit. Minyak goreng masih mahal.
Harga kebutuhan pokok melonjak. Masyarakat sedang susah. Jangan sakiti perasaan mereka dengan narasi-narasi yang tidak elok. Tentu bukan hanya buat Ibu Mega, tapi juga para pemimpin-pemimpin bangsa yang lainnya. Sekali lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Jadi apapun profesinya, apapun pekerjaannya, selama dia bertakwa kepada Allah, dia adalah mulia. Jadi jangan sekali lagi katakan cari menantu, jangan tukang bakso. Apakah tukang bakso dianggap profesi yang hina? Tidak. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di kota kami Padang Panjang, banyak tukang bakso luar biasa. Bahkan dengan profesinya sebagai tukang bakso, dia bisa melakukan banyak kebaikan. Pada Ramadan kemarin, tukang bakso di Padang Panjang ini berbagi pabukuan kepada warga. Ya, nah, ini barangkali ini kritik terhadap Ibu Mega. Dari kami hanya orang kecil, masyarakat kecil, tapi mudah-mudahan sampai ke telinga beliau. Jadi bukan karena benci ya, tapi ini karena memang sayang kepada pemimpin-pemimpin bangsa dan rakyat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.